Halo semua, bersama kami Mediafone dan kembali lagi dengan Monopod atau monolog podcast ala Mediafone. Nah, kali ini kita akan bahas apa sih? Ayo tebak. Nah, kalian pasti udah tahu kan kita akan bahas apa, karena sesuai dengan judul kali ini, tema Monopod adalah seputar iPhone. Iya, seputar iPhone. Bagi kalian yang penggemar iPhone atau pengguna iPhone, kalian bisa bangga dulu nih. Tapi bagi yang bukan, kalian sabar ya, karena nanti video-video selanjutnya kita akan bahas mengenai seputar sejarah dari merek-merek HP yang lain. Oke, kalian tunggu aja ya. Tapi sebelum kita ke topik pembahasan, jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, dan juga komen. Kalian bisa sharing gimana pengalaman kalian menggunakan HP iPhone. Dan jangan lupa juga kunjungi Instagram kami di Mediafone ya. Nanti ada linknya di deskripsi. Nah, kali ini kita nggak akan bahas keluaran-keluaran terbaru dari iPhone, tapi kita akan mengulas sejarah ya, sedikit sejarah dari iPhone. Oke, kita akan langsung ke topik pembahasan. Oke, 13 tahun lalu Steve Jobs resmi kenalkan iPhone generasi pertama. Nah, pada tanggal 9 Januari 2007 telah tercatat sebagai sejarah penting bagi Apple, ya kan? Karena Steve Jobs selaku CEO dari Apple dalam acara Macworld Expo resmi mengenalkan produk barunya, yaitu iPhone 2G. Waktu itu masih 2G ya. Nah, iPhone ini membuat orang gempar dan membuat kagum dengan produk iPhone. Steve Jobs menjelaskan bahwa iPhone 2G ini merupakan modifikasi perusahaannya yang menggabungkan ponsel, pemutar musik, dan juga perangkat internet dalam satu device yang sama. Waktu itu iPhone merupakan pionir dalam dunia gadget yang ada karena mereka merupakan satu-satunya ponsel yang menggunakan layar sentuh besar dan menggunakan jaringan 2G. Nah, waktu itu iPhone tentunya ya kan, itu tuh udah kayak dinobatkan sebagai satu-satunya ponsel yang menggunakan layar sentuh besar dan jaringannya 2G gitu. Nggak kebayang ya kalau itu masih kita gunakan untuk saat ini. Pasti ya kita harus ekstra sabar. Tentunya juga udah nggak bisa ya kan, karena ini jaringannya juga udah 4G gitu. Nah, selain itu juga memiliki desain yang sangat membuat orang pada masa itu terkagum-kagum, dikarenakan pada masa itu tuh gadget yang ada di pasaran itu kan menggunakan papan ketik ya, atau keyboard gitu kan, yang masih konvensional. Nah, saat iPhone ini muncul, dia tanpa ada si papan ketik tadi, tidak ada keyboardnya, jadi langsung layar sentuh gitu. Nah, produk ini bernama iPhone yang dikenal juga sebagai gabungan dari iPod dengan kendali layar sentuh, ponsel, dan akses internet. Nah, selanjutnya, kini perangkat iPhone pertama sudah mencapai usianya yang ke-13 tahun. Karena ini tahun 2020 dan pertama tadi luncurnya 2007 ya. Meskipun sudah dikenal pada bulan Januari 2007, Apple masih perlu cukup waktu untuk akhirnya mulai menjual iPhone pertama. Nah, tepatnya pada tanggal 29 Juni 2007 ya, kurang lebih lah. Perangkat iPhone pertama atau diberi julukan iPhone 2G resmi dijual. Nah, awalnya perangkat iPhone hanya dibuat untuk pasaran pengguna di Amerika saja, Amerika Serikat ya. Bahkan iPhone generasi pertama hanya terbatas untuk digunakan oleh pelanggan operator seluler dari AT&T dengan sistem kontrak. Jadi dulu itu agak ribet juga gitu kalau yang pengen punya HP iPhone ya kan, apalagi terbatas banget. Nah, perangkat iPhone generasi pertama ini menggunakan resolusi layar 3,5 in. Kecil banget ya, meskipun dia dijuluki dengan layar sentuh besar ya pada zamannya. Nah,
Kapasitas penyimpanannya internalnya itu 4 GB dan juga ada yang 8 GB dengan resolusi 320 kali 480 piksel dan kameranya itu 2 megapiksel. Sekarang iPhone, apalagi iPhone 11 ya, itu layarnya udah berapa inch, itu udah besar banget, terus kameranya juga 3 ya kan. Oke, kita lanjut ya. iPhone pertama kali masih banyak sekali fitur yang tidak didukung oleh iPhone generasi pertama. Tidak ada fitur edit text, copy paste, tidak mendukung multitasking, tidak ada toko belanja yang seperti saat ini ya, kayak aplikasi-aplikasi toko belanja gitu maksudnya. Dan juga tidak ada media sosial yang marak seperti saat ini. Ya kan dulu pada masanya memang belum ada yang semarak seperti ini ya. Sekarang semua HP sepertinya wajib ada media sosial deh. Ya enggak sih? Pasti ada lah. Entah media sosial apapun itu, ya kan, yang bisa memudahkan kita dalam ya melakukan aktivitas tentunya. Nah, pelan tapi pasti Apple menyempurnakan sistem operasi yang digunakan dan menghadirkan iPhone generasi berikutnya di tahun 2008. Kayak setahun setelahnya ya. Kini perangkat iPhone sudah dijual di ratusan negara, mendukung beragam fitur dan teknologi terbaru, serta tercatat telah terjual hampir 2 miliar unit. Bayangin aja, 2 miliar unit, satunya harganya berapa, kali aja dengan 2 miliar tadi. Kesuksesan iPhone dalam 13 tahun juga terus menyumbang pendapatan besar untuk Apple. Ya iyalah ya kan, apalagi kalau iPhone itu kan gimana ya, iPhone itu sesuatu yang ditunggu-tunggu buat, apalagi buat penggemar iPhone ya, pengguna iPhone gitu, karena iPhone itu mengeluarkan model terbaru itu tuh nggak sesering merek-merek lain ya kan. Jadi apa ya, fanboynya, penggunanya, penggemarnya itu pasti akan menanti-nanti keluaran terbaru dari Apple atau iPhone gitu. Nggak seperti banyak banget sih sekarang yang hampir setiap bulan kali ya ada aja merek yang ngeluarin model terbaru gitu. Jadi pusing sendiri kalau milih ya kan. Oke, lanjut. Bahkan sudah sejak beberapa tahun lalu penjualan iPhone menjadi lebih dari 50% keuntungan yang diperoleh Apple. Nah, sejarah akhirnya mencatat iPhone sebagai gadget yang mengubah industri ponsel. Yaitu nggak tahu tahun berapa ya. Tapi memang sejarah itu memang mencatat iPhone, ya kan? Karena kayak iPhone itu kayak kiblatnya gadget, iya nggak sih? Kayak apa yang baru dari iPhone itu pasti kayak langsung gimana gitu, langsung pada heboh gitu kan. Nah, desain layar sentuh yang lebar, papan ketik virtual, bentuk yang minimalis dari iPhone, dan beragam sensor yang digunakan akhirnya menjadi tren yang diikuti sejumlah merek lain. Nah, setiap tahunnya sejak rilis pertama, Apple selalu mengenalkan perangkat iPhone terbaru. Total saat ini ada belasan perangkat iPhone yang pernah dirilis, yaitu yang pertama tadi iPhone 2G, kemudian iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, terus iPhone 6 dan iPhone 6 Plus, kemudian iPhone 6S, dan ada lagi iPhone 6S Plus, terus iPhone SE, iPhone 7, sampai dengan yang paling terbaru iPhone 11 Pro Max, ya kan? Dia bisa dihitung gitu modelnya dari udah 13 tahun yang lalu sampai sekarang itu berapa gitu. Beda dengan yang merek-merek lain gitu kan, udah punya banyak banget itu model, ya kan? Banyak banget. Karena
Ya mungkin itu caranya mereka memasarkan produknya. Nah, sekian monolog podcast kali ini, ya kan? Apa mau lagi? Oke, sekian monopod kali ini, dan jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, like ya, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Nah, seperti yang sudah saya bilang, kalau kalian pengen berbagi pengalaman menggunakan iPhone, silahkan komentar di bawah ya. Nah, jangan lupa juga kunjungi media sosial kami. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini sampai habis. Semoga kalian sukses selalu dan sehat selalu. Terima kasih.